untuk membuka kitab tafsir, yaitu kitab Aisarut Tafasir karya Syekh Jabir Al-Jazairi. Dikisahkan bahwa di zaman dulu muncul sebuah pepatah, "Jangan macam-macam dengan rumah tua, atau kamu akan bernasib sama dengan Abraha dan tentaranya bergajah." Kisah Abraha bukan sebuah dongeng seperti halnya Aladin dan lampu ajaibnya. Namun sejarah yang benar-benar mencatat legenda ini dengan pena historis yang bisa dilacak kebenarannya. Bukti otentik tentang Abraha dan tentaranya bergajah adalah nama tahun yang dipakai oleh orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah sebagai nabi. Sebelum umat Islam mempunyai kalender Hijriah dan menetapkan hijrah Rasulullah ke Yasrib sebagai awal tahun Hijriah, hitungan tahun didasarkan kepada hitungan tahun gajah. Tentunya penamaan tahun ini bukan tidak ada sebab. Itulah tahun di mana Abraha dan tentaranya bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasukan burung yang melempari mereka dengan batu-batu yang sangat panas. Kisah ini dimulai dari kesombongan seorang Abraha. Dia adalah Raja Yaman. Ketika ia menjabat sebagai seorang raja, ia termasuk pemimpin yang congkak dan sombong. Namun di sisi lain, dia fanatik kepada ajaran agama Nasrani. Suatu hari, dia mendengar cerita tentang sebuah rumah tua di tengah padang pasir yang selalu ramai dikunjungi orang-orang ketika musim haji. Ingat baik-baik, bagi Anda yang tidak paham sejarah, haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak usah bertanya kenapa di zaman sebelum Rasulullah diutus banyak orang haji ke Makkah. Rasulullah hanya menyempurnakan syariat haji, tetapi awal mula ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Abraha melihat bahwa Ka'bah mempunyai potensi ekonomi yang sangat hebat. Meskipun di tengah padang pasir, penduduk Mekah dikenal sebagai saudagar-saudagar kaya raya. Pemicu kekayaan itu tidak lain adalah perdagangan yang berpusat di dekat Ka'bah, terutama ketika musim haji tiba. Maka muncullah ide membangun sebuah gereja besar di dalam pikiran Abraha. Tujuan pembangunan gereja itu adalah untuk mengalihkan ekonomi dari Mekah ke Yaman. Gereja yang dibangun oleh Abraha ini kemudian diberi nama Al-Qulais. Pembangunan gereja ini termasuk yang termegah pada masanya. Bahkan bisa dikatakan yang paling besar di masa itu. Tidak tanggung-tanggung, selain mendatangkan ahli batu dan para arsitek hebat Yaman, Abraha juga menggunakan gajah-gajah sebagai pekerja untuk menarik dan mengangkat batu-batu besar. Gajah paling besar dan paling perkasa di antara gajah lain bernama Mahmud. Dulunya gajah ini dimiliki oleh seorang anak yang soleh, tetapi Abraha dengan kekejamannya merebut gajah ini dari pemilik sebelumnya dan menjadikannya pekerja dalam pembangunan gereja Al-Qulais. Namun si pemilik gajah sebelumnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suatu hari nanti Mahmud akan kembali lagi kepadanya. Pembangunan gereja Al-Qulais memakan waktu lebih dari 10 tahun. Gereja termegah dan terbesar itu pun akhirnya diresmikan oleh Abraha. Namun ekspektasi tak seindah kenyataan. Gereja megah itu tetap tidak ada pengunjungnya. Bahkan orang-orang Yaman selalu mengejek gereja itu dengan perkataan mereka, Ka'bah itu rumah spiritual, sedangkan Al-Qulais hanya rumah kesombongan. Kekecewaan Abraha terhadap ekspektasinya sendiri membuatnya sakit hati yang sangat berat. Ia telah habiskan banyak uang untuk membuat gereja Al-Qulais, tetapi tetap saja tidak mampu mengalahkan karisma dari rumah tua Ka'bah. Sehingga suatu hari ada seorang Arab Badui buang kotoran di dalam gereja itu. Kemudian kotoran itu ia usap-usapkan di dalam temboknya yang megah. Mengetahui bangunan kebanggaannya dilecehkan, Abraha pun murka berat. Ia kumpulkan semua tentaranya dan gajah-gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam perjalanannya, Abraha menghancurkan siapapun yang berada di depannya. Bahkan itu seekor semut sekalipun, jika ia nampak di hadapannya, maka ia tidak akan membiarkan itu hidup. Ketika pasukan Abraha mendekati Mekah, mereka mendirikan kemah di luar Mekah. Penduduk Mekah sendiri telah banyak yang mengungsi keluar Mekah karena takut dengan pasukan Abraha. Abraha sendiri telah menjarah semua binatang ternak milik penduduk Mekah, termasuk juga unta-unta milik Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Mengetahui unta-unta miliknya disita oleh Abraha, Abdul Muthalib pun menemui Abraha. Ketika sampai di hadapan Abraha, Abdul Muthalib langsung berkata tanpa basa-basi, "Wahai Abraha, kembalikan unta-unta milikku. Keperluanmu ke sini adalah dengan Ka'bah.
Ka'bah itu ada pemiliknya. Kalau kau mau menghancurkannya, kau berhak berurusan dengan pemiliknya. Tetapi kau mengambil unta-untaku, berarti kau berurusan denganku." Inilah pertama kalinya ada orang yang berani lantang di hadapan seorang Abraha. Abraha pun tidak sanggup melawan kata-kata Abdul Muthalib, sehingga Abraha mengembalikan semua unta Abdul Muthalib ditambah 40 ekor kambing sebagai permintaan maaf dari Abraha. Namun Abdul Muthalib menolak kambing-kambing itu sembari berkata, "Aku hanya butuh unta-untaku karena ia adalah milikku." Perkataan ini membuat Abraha semakin hormat kepada Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib hendak pergi, Abraha berkata, "Beritahu kepada kaummu, jika mereka ingin selamat, maka hendaknya mereka tidak keluar dari rumahnya masing-masing. Siapapun yang keluar rumah saat kami menyerang, kami anggap dia melawan kami." Inilah penghormatan Abraha kepada Abdul Muthalib. Ia memberikan jaminan keselamatan bagi kaumnya, asalkan tidak ada yang keluar rumah saat pasukan Abraha menyerang Ka'bah. Dijamin tidak ada yang mati dari mereka jika mereka mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Abraha. Maka bersiaplah pasukan Abraha menuju Ka'bah. 13 ekor gajah telah berbaris di barisan paling depan. Abraha menunggangi Mahmud, gajah paling besar dan paling perkasa. Ketika pasukan Abraha sampai di perbatasan kota Mekah, para gajah berhenti dan para kuda meringkik. Prajurit mencoba menyuruh gajah-gajah itu untuk maju dengan mencambuk dan menusuk mereka dengan tombak. Namun gajah-gajah itu tetap tidak bergerak. Kuda-kuda semakin gelisah dan ringkikan mereka semakin keras. Perasaan takut mulai merambat di hati pasukan Abraha. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Kumpulan burung-burung tiba-tiba memenuhi angkasa. Gajah-gajah yang tadi diam tiba-tiba berbalik dan kini lari ke belakang. Pasukan Abraha pun kocar-kacir. Tiba-tiba batu-batu panas berjatuhan dari langit. Batu-batu itu menembus tubuh-tubuh pasukan Abraha dengan sangat mengerikan. Pada akhirnya pasukan itu hancur hanya karena burung-burung kecil. Allah kembali tegaskan bahwa orang-orang sombong itu adalah orang yang hina. Mereka pantas mati dengan cara yang hina pula. Beberapa sejarawan memaparkan bahwa Abraha saat itu sempat melarikan diri, namun ia terluka parah. Abraha memacu kudanya dengan kencang menuju Yaman. Dia berharap sampai di Yaman dia bisa terobati. Tetapi Allah menghendaki bahwa Abraha harus mati ketika sampai di Yaman. Kematian Abraha pun dan kehancuran pasukan bergajah. Kemudian cerita itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Sejak saat itu Ka'bah semakin dihormati dan suku Quraisy semakin dimuliakan oleh orang-orang sekitar Arab. Sehingga kemanapun orang-orang Quraisy pergi, tidak ada satupun yang berani menghadang mereka atau merompok mereka. Inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada orang-orang Quraisy. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa orang-orang Quraisy punya kebiasaan berdagang. Saat musim panas mereka pergi ke Syam, dan saat musim dingin mereka pergi ke Yaman.